Selamat datang di ruang perenungan dan motivasi ini, tempat kita belajar melihat kehidupan dengan mata yang lebih jernih dan hati yang lebih tenang. Dalam perjalanan sosial kita, tidak semua yang tampak ramah benar-benar tulus. Ada orang yang menyimpan rasa tidak suka, namun menutupinya dengan senyum dan kata-kata manis. Filsafat Stoikisme mengingatkan, kita tidak bisa mengendalikan isi hati orang lain, tetapi kita selalu bisa mengendalikan cara kita merespons. Penilaian mereka bukanlah ukuran nilai diri kita, melainkan cermin dari batin mereka sendiri. Karena itu, alih-alih terjebak dalam kecurigaan atau amarah, kita belajar bersikap tenang, peka terhadap tanda-tanda, dan menjaga jarak dengan bijak tanpa kehilangan martabat. Disinilah kita akan membahas 8 tanda halus yang sering luput dari perhatian, tanda bahwa seseorang sebenarnya tidak menyukai kita meski berusaha keras menyembunyikannya. Poin 1. Senyum yang tak sampai ke mata. Senyum adalah bahasa universal yang seringkali kita anggap sebagai tanda keramahan, penerimaan, bahkan kasih sayang. Namun tidak semua senyum lahir dari hati yang tulus. Ada senyum yang lahir dari kebiasaan, ada senyum yang muncul karena tuntutan situasi, dan ada pula senyum yang dipakai sebagai topeng. Topeng untuk menutupi sesuatu yang tak ingin mereka perlihatkan, seperti ketidaksukaan, penolakan, bahkan rasa benci. Pernahkah Anda merasakan seseorang tersenyum pada Anda, tetapi entah mengapa senyum itu terasa dingin? Bibir mereka melengkung, namun mata mereka tetap datar seolah tanpa cahaya. Inilah yang disebut senyum yang tidak sampai ke mata. Sebuah tanda halus tapi jelas, bahwa apa yang ditunjukkan keluar tidak selaras dengan apa yang ada di dalam. Stoikisme mengajarkan kita bahwa kita tidak boleh terjebak oleh ilusi penampilan. Marcus Aurelius pernah menulis, manusia sering menyembunyikan isi hatinya, tetapi perilaku dan wajahnya tetap mengkhianatinya. Senyum palsu adalah salah satu contohnya. Mata adalah jendela hati. Ketika hati tak menyukai, mata sulit berbohong, sekalipun bibir dipaksa melengkung. Mari kita renungkan, mengapa orang memilih untuk tetap tersenyum meski tidak menyukai kita? Jawabannya sederhana, karena dunia sosial menuntut kepura-puraan. Banyak orang tidak berani menunjukkan ketidaksukaan secara langsung, sebab takut terlihat kasar, takut menimbulkan konflik, atau sekadar ingin menjaga citra. Maka mereka memilih senyum yang penuh basa-basi. Dari luar tampak ramah, namun sebenarnya itu hanya perisai untuk menyembunyikan jarak. Namun disinilah letak kebijaksanaan yang harus kita pelajari. Kita tidak perlu marah ketika menemukan senyum semacam itu. Justru kita harus berterima kasih. Karena lewat ketidakotentikan itu, kita diajak untuk lebih peka. Senyum yang tak sampai ke mata mengingatkan kita bahwa dunia tidak selalu seindah penampilan luar. Orang mungkin terlihat ramah, tapi hati mereka bisa menyimpan hal yang berbeda. Jika kita tidak bijak, kita bisa merasa sakit hati. Kita bisa berpikir, mengapa mereka pura-pura baik padaku? Mengapa tidak jujur saja? Tetapi Stoikisme mengingatkan, jangan habiskan energi untuk hal-hal yang tidak kita kendalikan. Kita tidak bisa mengatur apakah seseorang tulus atau tidak. Yang bisa kita atur hanyalah sikap kita. Kita bisa memilih untuk tidak terlalu menggantungkan kebahagiaan pada penerimaan orang lain. Lihatlah dari sisi lain, senyum palsu sebenarnya adalah cara orang mengakui keberadaan kita, tanpa harus menunjukkan penolakan terang-terangan. Itu bukan bentuk penghinaan, melainkan bentuk perlindungan, baik untuk diri mereka maupun untuk suasana sosial. Daripada mengeluarkan kata-kata menyakitkan, mereka memilih jalur aman. Bukankah itu juga dalam satu sisi sebuah kebaikan kecil yang bisa kita hargai? Namun, jangan salah, bukan berarti kita harus menutup mata dari tanda ini. Ketika seseorang tersenyum tanpa kehangatan, kita perlu menyadari, mungkin ada jarak emosional di sana, mungkin ada rasa tidak suka yang tersembunyi. Dan dari kesadaran itu, kita bisa mengambil sikap yang tepat. Tidak perlu memaksa diri untuk mendekat, tidak perlu memaksa mereka untuk menyukai kita. Kita cukup menjaga batas, menjaga diri, dan tetap berjalan dengan tenang. Senyum yang tidak sampai ke mata adalah pelajaran penting tentang membaca manusia, bahwa kita tidak boleh menilai seseorang hanya dari apa yang tampak. Kita harus berani melihat lebih dalam, membaca bahasa tubuh, dan mendengarkan keheningan di balik kata-kata. Karena seringkali, yang tidak diucapkan jauh lebih jujur daripada apa yang dikatakan.
Dan yang terpenting, jangan biarkan senyum palsu orang lain merusak ketenangan batin kita. Jika kita hidup dengan prinsip stoik, kita akan tahu bahwa nilai diri kita tidak pernah ditentukan oleh ketulusan orang lain, melainkan oleh integritas dan ketenangan kita sendiri. Maka, lain kali ketika Anda menerima senyum yang terasa dingin, jangan tergesa-gesa tersinggung, tersenyumlah kembali dengan tulus. Biarlah ketidakikhlasan orang lain berhenti pada mereka, sementara Anda tetap teguh menjaga hati yang jernih. Sebab, sebagaimana diajarkan para filsuf, ketulusan kita adalah kekuatan, dan kekuatan itu tidak bisa dicuri oleh senyum yang hanya sekadar topeng. Poin 2. Jawaban singkat yang terasa hambar. Komunikasi adalah jembatan yang menghubungkan manusia. Di dalamnya ada perhatian, ada empati, dan ada energi yang saling ditukar. Namun pernahkah Anda berbicara dengan seseorang, lalu hanya menerima jawaban singkat seperti, "Oh, iya," atau tidak ada antusiasme, tidak ada rasa ingin tahu. Seakan-akan percakapan itu hanya kewajiban, bukan keterlibatan. Inilah yang kita sebut sebagai jawaban singkat yang terasa hambar. Kita bisa merasakannya dengan jelas. Saat kita berbicara panjang lebar, mungkin tentang pengalaman, perasaan, atau sekadar cerita ringan, lawan bicara hanya menanggapi dengan kata seadanya. Bukan karena mereka tidak mampu berbicara lebih banyak, tetapi karena mereka tidak memiliki niat untuk benar-benar terlibat. Kata-kata mereka sekadar formalitas, hati mereka berada jauh dari percakapan itu. Stoikisme mengingatkan kita untuk selalu membaca tanda-tanda dengan jernih, bukan agar kita larut dalam kecurigaan, melainkan agar kita tidak buta terhadap realitas. Marcus Aurelius berkata, "Perhatikan baik-baik bukan hanya kata-kata manusia, tetapi juga semangat di baliknya." Dari jawaban yang hambar, kita bisa menangkap bahwa mungkin ada jarak emosional, mungkin ada rasa enggan, bahkan mungkin ada ketidaksukaan yang tak terucap. Mengapa seseorang memberi jawaban singkat? Ada banyak alasan. Bisa jadi mereka memang sedang sibuk, lelah, atau tidak punya energi untuk berbicara panjang. Itu wajar. Tetapi ketika pola ini terus berulang, terutama hanya kepada kita, disitulah kita perlu peka. Itu bukan sekadar kebetulan, melainkan tanda bahwa mereka tidak ingin membuka ruang komunikasi yang lebih dalam. Bayangkan, percakapan adalah seperti menari. Jika kita melangkah, lalu pasangan kita enggan bergerak, maka tarian itu kehilangan harmoni. Begitu juga komunikasi. Ketika satu pihak berusaha membuka diri, sementara pihak lain hanya merespons dingin, maka percakapan menjadi timpang, kosong, dan melelahkan. Kita merasa tidak dihargai, tidak dianggap penting, atau sekadar menjadi pengisi waktu yang tak diinginkan. Namun disinilah letak latihan kebijaksanaan. Stoikisme mengajarkan, jangan biarkan sikap orang lain mengganggu ketenangan batin kita. Jika seseorang menjawab hambar, itu adalah cerminan dari isi hati mereka, bukan nilai diri kita. Kita tidak perlu memaksa mereka untuk berubah, dan kita tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Yang harus kita lakukan hanyalah menyadari batas. Jawaban singkat yang hambar adalah sebuah kode. Kode bahwa kita mungkin tidak termasuk dalam lingkaran keintiman mereka. Kode bahwa mereka ingin menjaga jarak, meski tanpa mengatakan secara langsung. Dan kode ini bukan untuk membuat kita marah, tetapi untuk menuntun kita mengambil sikap. Apakah kita tetap menguras energi untuk mereka, atau kita menyimpannya untuk orang-orang yang benar-benar menghargai percakapan kita? Pernahkah Anda memperhatikan perbedaan? Ketika berbicara dengan orang yang menyukai kita, percakapan terasa ringan, kata-kata mengalir, tawa muncul alami, dan waktu berjalan tanpa terasa. Sebaliknya, dengan orang yang tidak benar-benar menyukai kita, setiap kalimat seakan berbenturan dengan tembok. Jawaban mereka singkat, datar, hambar, seolah ingin segera mengakhiri momen itu. Dan di sini kita belajar, jangan mengemis perhatian, jangan menuntut antusiasme dari mereka yang tidak ingin memberikannya. Sebab, sebagaimana dikatakan Epictetus, jika seseorang tidak menghargaimu, biarkan ia kehilanganmu. Jangan engkau yang kehilangan dirimu demi mereka. Maka apa yang harus kita lakukan saat berhadapan dengan jawaban singkat yang hambar? Tersenyumlah dalam hati. Jangan tersinggung, jangan memaksa. Cukup pahami bahwa itu tanda. Fokuskan energi kita pada orang-orang yang memang ingin membangun jembatan komunikasi dengan tulus. Pada akhirnya, kualitas hubungan tidak diukur dari banyaknya orang di sekitar kita,
tetapi dari kedalaman keterhubungan dengan mereka yang sungguh menghargai keberadaan kita. Karena itu, jangan biarkan hambarnya jawaban orang lain membuat hidup kita ikut hambar. Kita punya kendali untuk memilih kepada siapa kita memberi energi, waktu, dan perhatian. Jika sebuah percakapan terasa dingin, biarkan saja. Ingatlah, kehangatan sejati tidak pernah lahir dari paksaan, melainkan dari hati yang benar-benar ingin terhubung. Poin 3, bahasa tubuh yang menutup diri. Bahasa tubuh adalah cerminan jiwa, seringkali lebih jujur daripada kata-kata. Kita bisa menutup mulut, tersenyum palsu, atau mengucapkan kata-kata manis, namun tubuh kita sulit untuk berbohong. Tubuh selalu memberi sinyal, seakan menulis kejujuran yang tak terucap. Salah satu tanda paling jelas bahwa seseorang mungkin tidak menyukai kita, tetapi berusaha menyembunyikannya, adalah bahasa tubuh yang menutup diri. Apa itu bahasa tubuh yang menutup diri? Bayangkan seseorang duduk dengan lengan terlipat rapat, bahu menunduk, atau menoleh menjauh ketika kita mencoba mendekat. Mungkin mereka sengaja menjaga jarak, duduk di sisi ruangan yang jauh, atau menatap layar ponsel lebih lama daripada melihat wajah kita. Setiap gerakan sederhana itu membawa pesan halus. Aku menjaga jarak. Kita mungkin tidak ingin mengakuinya, tetapi mata kita dapat menangkap ketegangan itu. Stoikisme mengajarkan kita untuk memperhatikan hal-hal semacam ini dengan ketenangan, bukan dengan kemarahan atau kesedihan. Marcus Aurelius pernah menulis, "Jika seseorang bersikap buruk, ingatlah bahwa itu adalah cerminan dirinya sendiri, bukan cerminanmu." Bahasa tubuh yang menutup diri adalah bentuk kejujuran batin seseorang yang tidak bisa disembunyikan. Meskipun kata-kata mereka berusaha menipu, mereka mungkin tersenyum, mereka mungkin mengucapkan salam ramah, tetapi tubuh mereka mengatakan sebaliknya. Mengapa orang bersikap demikian? Sederhana, mereka ingin menjaga jarak tanpa konfrontasi. Mereka mungkin tidak ingin menyakiti perasaan kita secara langsung, atau mungkin merasa tidak nyaman menunjukkan ketidaksukaan mereka secara terang-terangan. Jadi tubuh mereka secara naluriah memberi sinyal yang tidak bisa mereka sembunyikan. Lengan terlipat, pandangan menghindar, kaki yang bergerak seolah ingin meninggalkan tempat itu. Semua itu adalah bahasa yang lebih jujur daripada kata-kata manis yang mungkin kita dengar. Sebagai manusia, naluri kita ingin menafsirkan hal-hal ini secara emosional. Kita merasa tersinggung, merasa diabaikan, atau bahkan merasa diri kita kurang dihargai. Namun disinilah stoikisme memberi pelajaran penting. Kita tidak boleh membiarkan perilaku orang lain merusak ketenangan batin kita. Bahasa tubuh yang menutup diri bukan tentang kita, melainkan tentang orang tersebut. Ini adalah tanda batin mereka, bukan ukuran nilai diri kita. Menyadari tanda ini memberi kita kekuatan. Kita bisa memilih untuk menjaga jarak dengan bijak, tanpa menghakimi, tanpa menyimpan dendam. Kita bisa tetap bersikap sopan, tetapi sadar bahwa kedekatan emosional yang kita harapkan mungkin tidak akan pernah tercapai. Dengan begitu, kita melindungi energi dan ketenangan kita sendiri. Kita belajar untuk melihat dunia apa adanya, tanpa ilusi yang menyesatkan. Bahasa tubuh yang menutup diri juga mengajarkan kita untuk menjadi lebih peka dan bijak dalam berinteraksi. Jika kita terlalu mengabaikannya, kita mungkin akan terus menguras energi untuk orang yang tidak benar-benar peduli. Jika kita memahami bahasa tubuh ini, kita bisa membuat keputusan yang lebih tepat. Apakah kita tetap berinvestasi dalam hubungan itu, atau memilih fokus pada orang-orang yang benar-benar ingin hadir dalam hidup kita? Penting juga untuk memahami bahwa bahasa tubuh ini bisa halus dan nyaris tak disadari. Sesuatu yang tampak sepele, menunduk sebentar saat berbicara, memalingkan wajah sebentar, atau menyilangkan tangan, bisa menjadi indikator jarak emosional. Sebagai seorang yang berlatih kebijaksanaan stoik, kita belajar membaca isyarat ini dengan tenang, tanpa larut dalam kecurigaan atau kesedihan. Kesadaran terhadap bahasa tubuh yang menutup diri memberi kita perspektif baru, bahwa dunia sosial penuh dengan nuansa halus. Tidak semua keramahan lahir dari hati yang tulus, dan tidak semua kedekatan yang tampak adalah keintiman sejati. Tubuh manusia dalam kejujurannya sering lebih berbicara daripada kata-kata manis yang dipaksakan. Akhirnya, bahasa tubuh yang menutup diri adalah pelajaran tentang batasan. Itu mengingatkan kita bahwa tidak semua orang akan menyukai kita. Tidak semua orang ingin dekat dengan kita. Dan itu wajar.
Ketika kita menerima kenyataan ini dengan tenang, kita belajar menjaga martabat, menghormati diri sendiri, dan tetap berdiri teguh dalam ketenangan batin. Kita tetap menjadi pribadi yang damai, tak tergantung pada penerimaan orang lain, sambil tetap menghargai kenyataan yang ada di depan mata. Poin 4. Mereka jarang memulai percakapan. Percakapan bukan sekadar pertukaran kata, ia adalah jembatan emosi, wadah perhatian dan tanda bahwa seseorang ingin hadir dalam hidup kita. Ketika seseorang secara konsisten tidak memulai komunikasi, tidak mengirim pesan, tidak menelepon, tidak menanyakan kabar, itu adalah sinyal yang tidak bisa kita abaikan. Mereka hadir hanya jika kita yang memanggil, seakan keberadaan kita hanya diakui ketika kita menekan tombol atau membuka percakapan. Stoikisme mengajarkan kita untuk melihat hal ini dengan ketenangan, bukan dengan kemarahan atau kepahitan. Epictetus mengingatkan, jangan biarkan tindakan orang lain merusak ketenangan batinmu, sebab itu bukan milikmu untuk dikontrol. Ketidakterlibatan mereka dalam memulai percakapan bukan masalah kita, tetapi pantulan dari prioritas dan perasaan mereka sendiri. Mereka memilih untuk tetap diam, memilih untuk menunggu dan seringkali memilih untuk tidak peduli. Pola seperti ini memiliki arti. Orang yang benar-benar peduli, bahkan dalam kesibukan atau kesulitan, akan menemukan cara untuk menyapa, menanyakan kabar, atau sekadar menyapa ringan. Namun ketika jarang memulai percakapan menjadi kebiasaan, itu adalah petunjuk halus bahwa kehadiran kita dalam hidup mereka bukan prioritas. Itu bukan bentuk kebencian yang terang-terangan, melainkan bentuk ketidaksukaan atau ketidakpedulian yang terselubung. Kita manusia cenderung mengaitkan jarang dimulai percakapan dengan kesibukan, keterbatasan waktu, atau sifat introvert. Dan memang, alasan-alasan itu bisa benar, tetapi stoikisme mengingatkan kita untuk memperhatikan pola, bukan hanya insiden tunggal. Jika setiap interaksi hanya muncul ketika kita memulai dan tidak pernah sebaliknya, itu adalah tanda yang tidak bisa diabaikan. Dunia sosial memiliki bahasa halusnya sendiri, dan jarang memulai percakapan adalah salah satunya. Mengapa memahami tanda ini penting? Karena energi kita terbatas. Ketika kita terus-menerus menghubungi seseorang yang tidak membalas dengan antusias, kita sedang menginvestasikan waktu dan perhatian pada orang yang mungkin tidak benar-benar peduli. Dalam filsafat Stoik, kita diajarkan untuk memusatkan energi pada hal-hal yang bisa membawa ketenangan dan pertumbuhan, bukan pada orang yang menguras tenaga emosional kita. Pola jarang memulai percakapan juga mengajarkan kita tentang batasan dan harga diri. Kita belajar menerima bahwa tidak semua orang ingin dekat dengan kita. Tidak semua orang ingin berinteraksi dengan tulus. Tidak apa-apa jika mereka memilih jarak. Yang penting adalah bagaimana kita merespons. Kita bisa tetap sopan, ramah, dan hadir ketika diperlukan, tetapi tidak mengorbankan ketenangan dan kesejahteraan kita sendiri. Sebagai latihan kebijaksanaan, kita juga bisa memanfaatkan momen ini untuk introspeksi. Apakah hubungan itu benar-benar seimbang? Apakah ada rasa saling menghargai? Atau hanya satu pihak yang terus berjuang? Jawaban dari pertanyaan ini akan memberi kita pencerahan. Siapa yang pantas mendapat energi kita, dan siapa yang sebaiknya kita lepaskan perlahan, tanpa amarah, tanpa dendam. Ketika kita menyadari bahwa seseorang jarang memulai percakapan, jangan langsung menilai mereka sebagai musuh atau sebagai orang yang jahat. Itu hanyalah sinyal dari hati mereka, bukan ukuran nilai diri kita. Kita tetap bisa menjaga hubungan dengan sopan dan penuh ketenangan, sambil menyadari bahwa keintiman emosional mereka mungkin tidak akan pernah sejalan dengan harapan kita. Akhirnya, memahami pola ini adalah latihan kesadaran dan ketenangan batin. Kita belajar memusatkan perhatian pada hubungan yang nyata, bukan pada bayangan perhatian yang palsu. Kita tetap membuka diri bagi mereka yang tulus ingin hadir, dan belajar melepaskan mereka yang memilih diam, tanpa harus merasa kehilangan martabat. Dalam ketenangan ini, kita menemukan kebebasan. Kebebasan dari ekspektasi orang lain, dan kebebasan untuk menjaga energi, waktu, dan hati kita sendiri. Poin 5. Kebaikan yang terasa terpaksa. Salah satu tanda halus bahwa seseorang mungkin tidak menyukai kita, namun berusaha menyembunyikannya, adalah kebaikan yang terasa terpaksa. Kebaikan yang terpaksa berbeda dengan kebaikan tulus. Kebaikan tulus muncul tanpa paksaan, tanpa syarat,
dan membawa kehangatan bagi hati yang menerimanya. Namun kebaikan yang terpaksa terasa berbeda. Ada jarak, ada kekakuan, ada rasa harus yang menempel pada setiap tindakan. Mereka menolong, tetapi tidak sepenuh hati. Mereka hadir, tetapi kehadiran itu kosong, tanpa empati, seolah setiap langkah diambil hanya untuk menjaga citra. Stoikisme mengajarkan kita untuk menilai tindakan, bukan hanya kata-kata. Marcus Aurelius menulis, tindakan seseorang adalah jendela hatinya. Jangan tertipu oleh kata-kata yang manis bila perilakunya kaku dan terpaksa. Dalam hal ini, kebaikan yang terpaksa adalah bentuk kejujuran yang terselubung. Seseorang mungkin tersenyum sambil membantu, namun energi yang mereka keluarkan terasa minimal, tidak hangat, dan seakan menahan beban yang seharusnya ringan. Mengapa orang melakukan kebaikan yang terpaksa? Ada beberapa alasan. Mungkin mereka ingin mempertahankan citra baik di depan orang lain, mungkin mereka ingin menghindari konflik atau kritik, atau mungkin mereka merasa terpaksa karena status sosial, pekerjaan atau hubungan tertentu. Yang jelas hati mereka tidak benar-benar berada dalam tindakan itu. Dan hati yang tidak ikut hadir akan selalu meninggalkan jejak yang bisa kita rasakan, sebuah ketidakharmonisan halus yang membedakan kebaikan tulus dari yang terpaksa. Sebagai manusia, naluri kita kadang sulit menerima hal ini. Kita ingin mempercayai kebaikan orang lain, ingin merasa dihargai dan berharap bahwa bantuan atau perhatian yang diberikan lahir dari ketulusan. Namun kenyataan menunjukkan bahwa tidak semua orang mampu memberikan itu. Sebagian kebaikan hanyalah formalitas, topeng sosial yang dipakai untuk menutupi jarak emosional atau ketidaksukaan. Disinilah pelajaran stoikisme menjadi penting. Kita tidak boleh membiarkan kebaikan yang terpaksa orang lain mengubah ketenangan batin kita. Kita tidak perlu marah, tidak perlu kecewa, karena itu adalah cerminan dari isi hati mereka, bukan dari nilai diri kita. Epictetus mengingatkan, kebahagiaan kita bukan tergantung pada perbuatan orang lain, melainkan pada cara kita menanggapi mereka. Dengan memahami itu, kita tetap bisa menerima bantuan atau kebaikan mereka dengan tenang, tanpa larut dalam ekspektasi atau kebencian. Kebaikan yang terpaksa juga mengajarkan kita tentang batasan dan kebijaksanaan dalam hubungan. Kita belajar untuk membaca isyarat halus. Kapan kita harus menerima bantuan, kapan kita harus menjaga jarak, dan kapan kita harus melindungi energi emosional kita. Bukan berarti kita menolak kebaikan, tetapi kita belajar memisahkan antara tindakan mereka dan niat yang mendasarinya. Dengan cara ini, kita tidak mudah tersakiti dan tetap bisa bersikap bijak dalam interaksi sosial. Selain itu, kebaikan yang terpaksa mengingatkan kita tentang nilai integritas diri sendiri. Saat kita menyadari adanya kebaikan yang dipaksakan, kita termotivasi untuk selalu bertindak dengan tulus. Kita belajar menjadi pribadi yang memberikan tanpa syarat, yang membantu tanpa mengharapkan balasan, dan yang hadir sepenuh hati, berbeda dari mereka yang hanya berpura-pura. Dengan begitu, kita membangun standar moral dan emosional yang kuat bagi diri sendiri. Selesai dari ketilusi orang les. Akhirnya, kebaikan yang terasa terpaksa adalah pelajaran tentang kepekaan, ketenangan, dan batasan. Kita belajar membaca dunia sosial tanpa terjebak dalam ilusi, menjaga energi kita dari orang-orang yang tidak tulus, dan tetap hadir sebagai pribadi yang damai. Dalam ketenangan ini kita menemukan kebebasan. Kebebasan untuk tetap tulus tanpa harus bergantung pada ketulusan orang lain, dan kebebasan untuk tetap teguh menjaga martabat batin kita, meski dihadapkan pada kebaikan yang hanya formalitas semata. Poin 6. Mereka sering membatalkan atau mencari alasan. Salah satu tanda halus bahwa seseorang mungkin tidak menyukai kita, namun berusaha menyembunyikannya, adalah kebiasaan sering membatalkan janji atau mencari alasan. Pada pandangan pertama, hal ini tampak sepele, wajar, bahkan bisa dimaklumi. Namun jika kita jeli, pola ini berbicara lebih banyak daripada kata-kata yang mereka ucapkan. Janji atau kesepakatan sosial adalah bentuk penghargaan terhadap waktu dan eksistensi orang lain. Ketika seseorang berulang kali membatalkan pertemuan, menunda komunikasi, atau memberikan alasan yang terdengar klise, hal itu bukan sekadar kebetulan. Ada ketidaksungguhan di balik perilaku mereka. Ada jarak emosional yang sengaja dipertahankan. Mereka hadir ketika ingin, namun tidak hadir ketika dibutuhkan. Stoikisme mengajarkan kita
untuk melihat perilaku semacam ini dengan ketenangan, bukan kemarahan. Marcus Aurelius menulis, "Jangan menganggap buruk orang yang bertindak menurut ketidaktahuan atau kelemahan mereka. Terima bahwa mereka hanyalah manusia, seperti halnya dirimu sendiri." Membatalkan janji bukan selalu berarti niat jahat, tetapi jika menjadi pola, itu adalah cerminan prioritas dan perasaan mereka yang sebenarnya. Mereka menempatkan hubungan atau kehadiran kita bukan sebagai sesuatu yang penting, melainkan sebagai pilihan yang bisa ditunda atau dihindari. Pola ini mengajarkan kita sesuatu yang sangat berharga, kesadaran tentang batasan. Kita belajar untuk tidak menunggu atau menggantungkan kebahagiaan kita pada ketidakhadiran orang lain. Stoikisme mengingatkan, kebahagiaan kita tidak bergantung pada orang lain, bahkan bukan pada tindakan mereka. Kita hanya bisa mengontrol diri sendiri, sikap kita dan cara kita merespons situasi. Mengapa seseorang sering membatalkan janji atau mencari alasan? Ada banyak kemungkinan. Mereka sibuk, lelah, atau mungkin memiliki prioritas lain. Tetapi ketika pola ini konsisten terjadi hanya kepada kita, itu bukan lagi sekadar alasan biasa. Itu adalah pesan halus. Aku tidak menempatkanmu sebagai prioritas. Mereka tidak ingin menolak secara terang-terangan, tetapi memilih cara aman untuk menjaga jarak tanpa konfrontasi. Sebagai manusia, naluri kita cenderung merespons hal ini dengan rasa sakit atau kekecewaan. Kita merasa tidak dihargai, diremehkan, atau bahkan diabaikan. Namun stoikisme mengajarkan kita untuk membedakan antara hal yang bisa kita kendalikan dan hal yang tidak bisa kita kendalikan. Kita tidak bisa mengendalikan perilaku orang lain, tetapi kita bisa mengendalikan reaksi kita. Kita bisa tetap tenang, tetap menjaga integritas, dan tidak membiarkan perilaku mereka merusak keseimbangan batin kita. Menyadari pola ini juga memberi kita kebijaksanaan dalam mengambil keputusan. Kita bisa memilih untuk tetap menaruh energi dan perhatian pada orang-orang yang tulus, yang menghargai waktu dan kehadiran kita. Kita bisa belajar melepaskan ekspektasi pada mereka yang sering mencari alasan atau membatalkan janji. Dengan begitu, energi kita tidak terbuang percuma pada hubungan yang timpang dan kita tetap menjaga ketenangan serta harga diri. Kebiasaan membatalkan atau mencari alasan juga menjadi cermin kepekaan kita terhadap diri sendiri. Kita belajar untuk memperhatikan sinyal halus dari perilaku orang lain dan menyesuaikan langkah kita. Kita belajar bahwa perhatian dan waktu kita adalah sumber daya berharga dan harus dijaga dari orang-orang yang tidak tulus. Dengan kesadaran ini, kita membangun batasan yang sehat tanpa marah, tanpa dendam, tetapi dengan ketenangan dan kehati-hatian. Akhirnya, pola membatalkan atau mencari alasan mengingatkan kita bahwa dunia sosial tidak selalu sejalan dengan harapan kita. Tidak semua orang akan menghargai kita, dan itu wajar. Apa yang penting adalah bagaimana kita merespons, menjaga energi, dan tetap berdiri teguh dalam ketenangan batin. Mereka bisa menunda, bisa menghindar, bahkan bisa membuat alasan, tetapi mereka tidak bisa mencuri ketenangan kita jika kita memilih untuk tetap bijak. Dengan demikian, mengenali pola ini adalah latihan penting dalam memahami perilaku manusia, menjaga martabat, dan memusatkan perhatian pada hubungan yang benar-benar bernilai. Kita belajar untuk tetap hadir dengan tulus, tetapi tidak mengorbankan ketenangan batin demi orang yang tidak menghargainya. Inilah inti dari kebijaksanaan stoik, mengendalikan diri, memahami realitas, dan menjaga ketenangan hati di tengah perilaku yang tidak selalu sesuai harapan. Poin 7. Humor yang lebih seperti sindiran. Humor adalah jembatan sosial yang mampu mencairkan suasana, menghadirkan kehangatan, dan mempererat hubungan. Namun tidak semua humor membawa kebaikan. Salah satu tanda halus bahwa seseorang mungkin tidak menyukai kita, namun berusaha menyembunyikannya, adalah humor yang lebih seperti sindiran. Sindiran sering muncul terselubung dalam bentuk candaan ringan. Pada pandangan pertama, kita mungkin tertawa, merasa suasana menyenangkan atau berpikir bahwa itu hanya lelucon biasa. Namun jika kita jeli, candaan itu membawa rasa terselip. Sedikit menusuk, sedikit menyakitkan, dan menyisakan ketidaknyamanan yang sulit dijelaskan. Humor yang digunakan sebagai senjata, halus ini menandakan bahwa ada ketidaksukaan atau ketidaksetujuan yang tidak ingin diungkapkan secara terang-terangan. Stoikisme mengajarkan kita untuk membaca tanda-tanda halus dalam interaksi manusia.
Marcus Aurelius menulis, "Perhatikan tindakan orang, bukan hanya kata-katanya, karena hati yang tulus tidak akan menutupi dirinya dengan tipu daya." Humor yang menyindir adalah salah satu bentuk tipuan halus. Kata-kata terdengar ringan, tetapi niat di baliknya berbeda. Mata mereka mungkin menatap kita dengan nada yang tidak sejalan dengan tawa mereka, atau senyum mereka terasa dipaksakan. Mengapa seseorang memilih humor yang menyindir? Alasan bisa bermacam-macam. Mereka mungkin ingin menunjukkan superioritas, menutupi rasa tidak suka, atau menguji batas kita. Sindiran dalam bentuk humor seringkali menjadi alat untuk mengekspresikan ketidaksukaan tanpa harus bertanggung jawab secara langsung. Dengan tertawa mereka menutupi niat sebenarnya, tetapi tubuh dan intonasi suara sering mengkhianati rasa itu. Sebagai manusia, naluri kita sering tergoda untuk merespons secara emosional. Kita merasa tersinggung, terluka, atau bahkan ingin membalas. Namun stoikisme mengingatkan kita, reaksi yang terburu-buru akan merusak ketenangan batin. Epictetus mengajarkan, tidak apa yang dikatakan orang, tetapi bagaimana kita menanggapinya yang menentukan kedamaian kita. Humor yang menyindir hanyalah cerminan dari batin mereka, bukan ukuran nilai diri kita. Menyadari humor yang bersifat sindiran juga memberi kita kekuatan untuk mengatur batas. Kita belajar mengenali kapan candaan itu sehat dan kapan ia digunakan sebagai alat manipulasi emosional. Kita bisa memilih untuk tidak mengambil hati, tersenyum ringan tanpa terbawa emosi, dan menjaga jarak emosional agar energi kita tidak terkuras. Dengan cara ini, kita tetap hadir dalam interaksi sosial tanpa kehilangan ketenangan batin. Humor yang menyindir juga mengajarkan kita tentang kesadaran diri dan kebijaksanaan dalam hubungan sosial. Kita belajar bahwa tidak semua tawa adalah tanda keakraban, tidak semua candaan adalah cerminan rasa suka. Beberapa candaan hanyalah topeng, alat untuk menutupi ketidaksukaan atau ketidakpedulian. Dan mengenali topeng ini memberi kita kesempatan untuk memutuskan apakah kita ingin menanggapinya, mengabaikannya, atau menjauh secara bijak. Selain itu, pengalaman menghadapi humor yang menyindir adalah latihan kesabaran dan pengendalian diri. Kita belajar menahan diri dari reaksi impulsif, mengamati situasi dengan jernih, dan memahami bahwa ketenangan batin kita jauh lebih berharga daripada kemenangan sementara dalam pertukaran kata. Dengan menjaga jarak batin, kita tetap menjadi pribadi yang tegas namun damai, kuat namun tidak kasar, bijak tanpa harus menimbulkan konflik. Akhirnya, humor yang menyindir adalah pelajaran tentang membaca tanda halus dalam interaksi manusia, menjaga energi emosional, dan melatih ketenangan batin. Kita belajar untuk tetap tersenyum dengan tulus, tetapi tidak membiarkan kata-kata ringan yang menyindir menembus ke dalam hati. Kita tetap menjaga integritas, fokus pada hubungan yang sehat, dan memahami bahwa nilai diri kita tidak pernah ditentukan oleh candaan yang menyinggung, tetapi oleh ketenangan dan kebijaksanaan yang kita pelihara dalam diri sendiri. Poin 8. Kehadiranmu tidak pernah mereka rayakan. Kehadiran seseorang dalam hidup kita seringkali membawa kebahagiaan tersendiri. Senyum yang tulus, sapaan hangat, perhatian kecil yang membuat hati terasa dihargai. Namun ada orang yang kehadiran kita tidak pernah mereka rayakan. Bukan karena mereka tidak melihat, tetapi karena hati mereka tidak benar-benar terbuka untuk kita. Inilah salah satu tanda halus bahwa mereka mungkin tidak menyukai kita, meskipun berusaha menyembunyikannya. Merayakan kehadiran seseorang bukan sekadar ritual sosial. Itu adalah ekspresi kehangatan, pengakuan dan rasa senang atas eksistensi orang lain. Ketika seseorang benar-benar peduli, mereka menunjukkan rasa bahagia saat kita hadir. Senyum lebar yang tulus, sapaan yang hangat, bahkan energi yang meningkat saat kita masuk ke dalam ruangan. Namun jika kehadiran kita selalu diterima dengan sikap dingin, acuh atau netral, itu adalah tanda bahwa mereka tidak benar-benar menghargai keberadaan kita. Mereka ada, tetapi mereka tidak hadir sepenuh hati. Stoikisme mengajarkan kita untuk memahami hal-hal semacam ini dengan ketenangan dan kebijaksanaan. Marcus Aurelius menulis, "Jika seseorang tidak menghargaimu, biarkan itu menjadi pelajaran bagi dirimu. Nilai dirimu tidak ditentukan oleh penilaian orang lain." Ketika kehadiran kita tidak dirayakan, itu bukan cerminan dari siapa kita, tetapi cerminan dari hati mereka.
Mereka memilih untuk menahan diri dari ekspresi hangat, bukan karena kita tidak layak, tetapi karena prioritas emosional mereka berbeda. Mengapa mereka bersikap seperti ini? Alasan bisa bermacam-macam. Mungkin mereka tidak nyaman menunjukkan kehangatan. Mungkin mereka lebih fokus pada diri sendiri, atau mungkin mereka memang tidak menyukai kita. Apapun alasannya, kenyataannya tetap sama. Kehadiran kita tidak diakui dengan sukacita. Dan inilah tanda yang penting untuk diperhatikan. Bukan untuk merasa tersinggung, tetapi untuk menyadari siapa yang benar-benar peduli dan siapa yang sekadar hadir tanpa niat tulus. Sebagai manusia, kita sering merasa sakit ketika kehadiran kita tidak diapresiasi. Ada rasa kecewa, rasa tidak dihargai, bahkan rasa marah yang muncul diam-diam. Namun stoikisme mengingatkan kita untuk tidak membiarkan emosi itu menguasai. Epictetus berkata, "Jangan biarkan tindakan orang lain mengganggu ketenangan batinmu. Sifo yang mereka lakukan, karena adalah masalah mereka, bukan milikmu." Dengan memahami ini, kita tetap bisa menjaga ketenangan, sambil menyadari bahwa nilai diri kita tidak tergantung pada pengakuan mereka. Mengamati kehadiran yang tidak dirayakan juga memberi pelajaran tentang energi dan fokus kita. Kita belajar untuk menginvestasikan perhatian, waktu, dan kasih sayang kepada orang-orang yang benar-benar peduli dan menghargai kita. Kita belajar untuk tidak menunggu pengakuan dari mereka yang tidak ingin memberikan itu. Dengan cara ini, kita melindungi hati dan energi emosional kita dari orang-orang yang tidak tulus. Kehadiran yang tidak dirayakan juga menjadi refleksi tentang batasan diri. Kita belajar menerima bahwa tidak semua orang akan menyukai kita. Tidak semua orang akan menyambut kita dengan hangat, dan itu adalah hal yang wajar dalam kehidupan sosial. Kita belajar menempatkan diri pada posisi yang realistis, hadir dengan tulus bagi mereka yang menghargai, dan menjaga jarak dengan mereka yang tidak merayakan eksistensi kita. Selain itu, pengalaman ini adalah latihan untuk menguatkan hati dan menjaga integritas diri. Kita tetap hadir dengan ketulusan, tetap ramah dan tetap sopan, tetapi tanpa mengorbankan ketenangan batin. Kita belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak lahir dari pengakuan orang lain, melainkan dari sikap dan ketenangan yang kita jaga dalam diri sendiri. Akhirnya, kehadiran yang tidak dirayakan adalah pelajaran tentang kebijaksanaan, ketenangan, dan harga diri. Kita belajar membaca tanda-tanda halus, memahami prioritas emosional orang lain, dan menempatkan diri dengan tepat dalam hubungan sosial. Kita tetap menjadi pribadi yang damai, tulus, dan bijak, meskipun dunia tidak selalu merayakan kehadiran kita. Dan dalam ketenangan itulah kita menemukan kekuatan sejati, bahwa martabat, nilai, dan kebahagiaan kita tidak pernah ditentukan oleh orang lain, tetapi oleh cara kita menjaga hati dan pikiran sendiri.